misalnya memang bisa semua itu dijalankan, kalian pengen ya tentunya beliau juga kepingin. Tapi memang situasinya sedang tidak kondusif. Kalau ini belum selesai, nanti apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh beliau pasti bisa jadi salah. Jadi kita memilih untuk diam dulu, ya ikut aja prosesnya dari pihak kepolisian dan juga dari arahan-arahan tektokan dari para kuasa hukum. Daripada nanti kalau ketemu dan apa nanti ada salah, nanti menyinggung perasaannya pelapor atau apa, kita menghindari itu. Bukan karena beliau ini sombong nggak mau ketemu, enggak. Beliau ini takut sama rekan-rekan pers mau ketemu, akhirnya juga mau kok. Masa kepada seorang anak kecil beliau takut untuk bertemu, kan dia nggak masuk akal ya. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Kita langsung aja. Bang, mungkin ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama buat tim kuasa hukum, mungkin sejauh ini proses RJ-nya Panda sama Pak sama Erika di Polda seperti apa? Apakah memang permintaan maaf ini yang diminta sama Erika ke Panda gitu supaya minta maaf langsung ke publik? Terus yang kedua untuk minta pendapatnya Panda gitu, pernyataan mungkin secara terbuka juga kalau memang nantinya permintaan maaf ini tidak diterima sama Erika, apakah Panda juga siap untuk menjalani proses hukum yang selanjutnya gitu? Makasih. Untuk pertanyaan, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Pak siapa namanya? Ari dari Warta Kota. Ari ya. Jadi yang pertama itu mengenai proses RJ, memang sifatnya tertutup. Ya sama seperti proses mediasi di kasus-kasus perdata lainnya juga. RJ di kasus pidana juga sifatnya tertutup. Jadi saya tidak bisa membuka secara detail mengenai apa saja yang diminta. Tapi ada hal-hal yang diketahui oleh umum yang sudah wajarnya diketahui yang tidak perlu saya sembunyikan. Dan itu tentu saja permintaan maaf itu termasuk salah satu dari itu. Tapi bentuk permintaan maafnya gimana, formatnya harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu tidak sempat didiskusikan ketika waktu itu beliau bertemu langsung dengan saudari Erika Karlina di PMJ ya, di Polda Metro Jaya. Tidak bicara tentang formatnya, hanya bicara waktu itu sempat 3 orang ya di dalamnya. Saya pun nggak ikut hadir, jadi saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi berdasarkan keterangan dari beliau dan juga penyidik, tentu sebuah permintaan maaf yang tulus itu tidak mungkin lepas dari kasus RJ manapun, karena kan pasti ada kesalahan yang harus minta maaf dulu. Sisanya apakah nanti ada minta lain-lain itu kan hal lain lagi. Kalau memang ada kerugian dan memang harus dimintakan, itu lain lagi. Tapi dalam kasus ini saya tidak pernah menerima permintaan atau mendengar ya permintaan di luar dari permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Itu sih. Itu yang kedua, apa yang diharapkan ya, saya izin untuk menjawab apa yang akan diharapkan. Tentunya kita harap bisa berakhir dengan damai. Kalau bisa sebelum tutup tahun ya, supaya kita bisa tahun baruan enak-enakan ya, nggak ada kasus-kasus yang mengganjal di hati. Tapi kalau memang ya, kita ngomong ini, kita buka press con ini bukan untuk tujuannya supaya perkaranya dicabut. Karena itu sudah jadi tujuan kita di awal, sudah cukup jelas. Tapi kali ini memang beliau menginisiasi dan bilang pokoknya ini saya kutip dari kata-kata beliau ya, pokoknya aku minta maaf dulu. Karena aku nggak bisa akses langsung ke Erika sekarang, aku minta maaf dulu. Nggak tahu caranya gimana, kalau lewat TikTok live kok agak kurang elegan gitu ya. Ya kita pakai cara ini untuk menyampaikan apa yang ada di perasaannya beliau. Karena waktu itu setelah pertemuan bareng, yang kedua kan saudari Erika Karlina nggak hadir. Padahal itu sudah disiapkan, jadi materinya sudah disiapkan, beliaunya nggak hadir, yang hadir kuasa hukumnya. Ya udah, inilah cara kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang harusnya disampaikan dari bulan lalu. Kalau sampai memang akhirnya harus tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,
atau nantinya berhasil melakukan upaya restoratif justice juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pihak pelapor. Terima kasih Pak. Mungkin Panda ada mau nambahin gitu Bang? Pinter juga mancing. Kira saya nggak tahu. Artinya Bang, kalau misalnya setelah permintaan maaf ini pihak pelapor tidak mencabut laporan, langkah hukum dari Abang Ya. belum tahu Bang. Kita nggak mikir sejauh itu ya. Dalam artian tentunya kita ada strategi kita siapkan. Tapi ini dulu deh. Gak usah mikir-mikir terlalu panjang. Kalau gini-gini dipikirin sampai jam 3 subuh juga nggak akan ketemu karena kita kan nggak bisa melihat masa depan ya. Tapi dengan apa yang ada dan apa yang sudah terjadi, langkah terbaik apa sih yang harus kita ambil? Etikat baik apa yang bisa kita berikan? Ya, terlepas dari nanti mau berdebat pasal, apakah pasal ini masuk atau tidak, saya rasa saya sudah menyampaikan ini sebelumnya. Tapi harus diakui memang pelaporan seperti ini nggak akan terjadi serta-merta. Pasti ada suatu kesalahan yang mungkin bukan kesalahan hukum, tapi kesalahan sifatnya etika, moral. Ya, seperti kalau kita ngobrol berdua, ya kan? Oh, cuman harusnya kan ini konversasi pembicaranya kan cuma milik kita berdua ya, tapi terus salah satu membocorkan ke teman-teman. Mungkin itu untuk dibilang pelanggaran hukum ya harus dilihat dulu unsurnya, tapi kan secara etika juga harus diakui itu salah. Ya itu aja sih, kita bisa minta maaf itu untuk banyak hal, nggak cuma untuk kesalahan yang sifatnya pidana. Kalau kita nyenggol orang nggak sengaja aja kita bisa minta sorry. Selama sudah sadar itu, maka permintaan maaf tidak sesusah itu sebenarnya. Itu sih Bang. Bang, tapi semenjak kasus ini berjalan dari DJ Panda sendiri udah buka atau mencoba komunikasi belum dengan Erika? Kalau udah emang ada nggak respon dari Erika sendiri? Gimana? Ya gini Bang, ini kita logika saja ya. Kalau misalnya permasalahan ini sudah bisa diselesaikan dengan komunikasi empat mata antara dua pihak saja, apakah sekiranya kasus ini bisa sampai di titik ini? Apakah kita haruskah beliau pakai pengacara, pelapor juga akhirnya memilih untuk pakai pengacara, dan kita harus melakukan tindakan ini duduk di tempat ini bersama-sama bertemu dengan rekan-rekan pers sekalian? Ya, saya rasa netizen sudah cukup pintar untuk menyimpulkan ya. Kalau memang bisa dibicarakan empat mata dan selesai, ngapain sampai titik ini? Artinya apa ya? Dipikir sendiri. Artinya dari Erika menutup akses buat komunikasi Bang, bagaimana Bang? Ya artinya dipikir sendiri. Buat DJ Panda selama ini kan lebih sering diam, terus lebih apa sih mungkin yang kamu lakukan selama ini saat apa untuk dalam proses hukum ini, apa yang kamu lakukan selama ini mungkin untuk menghadapi semua tekanan gitu mungkin DJ Panda, untuk menghadapi tekanan yang ada, tekanan publik yang dilakukan Giovanni. Ya, kalau dari yang saya lihat ya kan, saya nggak sama beliau 24 jam meskipun dekat ya dengan adanya perkara ini, tapi yang saya lihat ya menyibukkan diri dengan pekerjaan, ya terus berkarya. Karena kita jangan lupa Erika ini artis, ya kan, beliau juga terus berkarya. DJ Panda ini juga seniman ya terus berkarya. Tugasnya seniman itu apa? Yang menciptakan suatu kesenian yang baru dari waktu ke waktu. Tapi yang saya tahu nih, kalau boleh saya kasih bocoran ya, yang biasanya beliau sehari bisa seminggu bisa ciptakan 5 lagu. Ini cuman sehari 5, ini cuman seminggu 1, 2. Ya kalian pikir sendiri aja tuh kira-kira kenapa. Itu sih. Tapi ada tekanan psikis sampai ke psikiater atau psikolog masih? Ya itu terlalu jauh lah, nggak perlu dijawab. Saya juga nggak perlu tahu, saya nggak pernah tanya itu juga. Thank you Pak. Apa-apa. Bang, Next. terkait kabar tes DNA itu sendiri seperti apa sih? Kabar. Tes DNA mungkin ada obrolan nggak sih dengan? Gini, kalau kita ngomongin tes DNA ya, saya mau tanya, kan bayinya masih anak-anak nih, masih kecil, nggak mungkin bisa ngambil keputusan sendiri. Oh saya mau tes DNA, kan nggak mungkin ya. Karena nggak mungkin anak di bawah umur secara hukum itu diwalikan. Diwalikan ke siapa? Ya paling dekat, paling jelas ya ibu kandungnya.
Jadi kalau misalnya Anda mau tanya masalah tes DNA, salah kalau tanya ke kita. Ya, karena baik DJ Panda dan Erika ini bukan merupakan pasangan suami istri. Jadi ya tentunya hak-hak perdata dari sang anak itu langsung melekat ke ibunya. Jadi untuk hal seperti itu mungkin sebaiknya ditanyakan ke ibunya langsung. Gitu. Pak, mungkin Pak kalau di luar konteks ada satu poinnya ada sedang misalkan putusnya DJ yang Amerika Karina sama DJ Panas sendiri. Terlalu jauh lah. Ini kan kasus sudah berjalan dengan atau tanpa itu. Ya kalian juga sudah lihat sendiri kan. Ya tetap apapun urusan personal kehidupannya baik saudari Erika maupun saudara Panda juga kasus ini terus bergulir kok. Ya, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.